Dua negara ini jadi jalur utama pembelian senjata buat KKB. Kapolda Papua, Irjen Pil Matius D. Fahiri, meminta aparat gabungan terutama Polri menjaga ketat jalur transportasi laut dan wilayah perbatasan. Menurut dia, hal itu untuk mengantisipasi upaya penyelundupan senjata api dan amunisi dari negara luar masuk di wilayah Papua. Irjen Fahiri mengungkapkan PNG dan Filipina menjadi target utama para pelaku untuk melakukan transaksi jual beli senjata api jalur laut yang sangat rentan karena masuk dari Filipina, termasuk wilayah perbatasan, dan ini menjadi atensi untuk pengawasan, kata Irjen Fahiri. Kapolda menyebutkan 5 kabupaten menjadi pintu masuk penyelundupan senjata api beserta amunisi. Kota Jayapura, Kirom Nabire, Bovendigul, dan Pegunungan Bintang menjadi jalur transaksi senjata api. Terangnya, di samping itu Kapolda juga telah memerintahkan Satgas Damai Kartens beserta Polres jajaran mengusut kasus penyelundupan senjata api. Saya sudah minta Satgas Damai Kartens dan Polresta membuka jaringan senjata api di wilayah selatan, termasuk wilayah perbatasan Jayapura dan Pegunungan Bintang, tegasnya. Sebelumnya, aparat kepolisian Resort Bovendigul berhasil menggagalkan penyelundupan 4 senjata api beserta amunisi beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan 2 orang pelaku, yakni MH dan AK, mengaku senjata tersebut dibeli dari PNG dan nantinya akan dibawa ke KKB di Kabupaten Yakohimo. Senjata tersebut dibeli para pelaku seusai menjual emas hasil tambang seberat 190 gram. Filipina termasuk pemasok utama senpi yang dipakai KKB di Papua. Melansir dari Kompas.com, pengamat kepolisian dari Universitas Bayangkara, Jakarta, Hermawan Sulistyo, mengatakan Filipina adalah salah satu pemasok utama senjata api yang digunakan oleh KKB di Papua. Sebagaimana diberitakan BBC News Indonesia, dia menjelaskan pusat peredaran senjata itu berada di Filipina bagian selatan, basis pemberontakan kelompok komunis dan juga organisasi separatis Islam seperti Front Pembebasan Nasional Moro. Mereka menjual senjata-senjata ilegal untuk mendanai operasi militer mereka sendiri dan kan biaya besar, walau sebenarnya amunisi itu tidak kenai ideologi, agama, dan kebangsaan, kenalnya hanya duit, kata Hermawan. Senjata-senjata tersebut kemudian diselundupkan melalui jalur laut tradisional yang umumnya melewati Pulau Miangas dan puluhan pulau kecil lain di sekitar untuk selanjutnya dibawa masuk ke daratan Sulawesi hingga Papua. Selain Filipina, pasokan senjata ilegal Papua juga berasal dari Papua Nugini. Senjata itu bisa masuk melalui jalur-jalur darat yang menyebar dari perbatasan di wilayah Jayapura hingga Merauke. Senjata itu diselundupkan dari Papua Nugini dan dari Australia lewat Papua Nugini. Senjata masuk melalui pintu resmi hingga jalur tikus perbatasan darat yang walau banyak pasukan bersenjata tapi tidak ketat, jelas dia. Sumber ketiga adalah melalui hasil perampasan usai tembak-menembak atau kelompok bersenjata Papua dengan aparat keamanan.
Bahkan Hermawan mengatakan senjata yang dipegang KKB di Papua juga ada yang bisa berasal dari jual beli dengan oknum-oknum TNI Polri sendiri. Ini bisnis yang lukratif dan menggiurkan. Satu peluru yang harga pokoknya sekitar 5.000 bisa mencapai 150.000 di pasar gelap Papua. Siapa yang tidak tergoda bahwa satu ponsel saja bisa dapat jutaan, ungkap dia. Sementara itu, Ketua Harian Kompolnas, Benny Momoto, mengatakan pihaknya Filipina bagian selatan adalah salah satu sumber senjata api ilegal yang masuk ke Indonesia. Selama di kota Zamboanga, saya pernah ditawari senjata ilegal karena di sana memang banyak industri rumahan senjata api dengan kualitas bagus. Bahkan salah satu teroris, Parawijianto, pernah belajar membuat senjata di sana, ujar dia. Benny yang pernah masuk dalam tim pembebasan sandera di Filipina Selatan pada 2005 menyebut rute penyelundupan senjata dari Filipina ke wilayah Indonesia bagian timur, di antaranya dari Tawau ke Nunukan, lalu dari General Santos ke Taulat, kemudian Maluku Utara dan tiba di Papua. Senjata dari Filipina Selatan ini digunakan oleh kelompok Jemaah Islamiyah dan kelompok lain termasuk di daerah konflik seperti Maluku. Waktu itu, terang dia. Benny pun menyampaikan hasil pemeriksaan Anton Gobay akan mengungkap rute penyelundupan senpi ilegal dari Filipina dari Indonesia yang ditempuh. Ini akan terungkap juga hubungan Anton Gobay dengan kelompok-kelompok bersenjata di Papua. Kata dia, seperti diketahui, Anton Gobay yang merupakan pilot WNI belum lama ini ditangkap oleh kepolisian Filipina terkait kasus penyelundupan senpi ilegal.